Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di situasi darurat, sering sekali kita menanyakan soal asuransi kesehatan. Dan mungkin di benak Sobat Pintar, itu adalah asuransi yang paling utama yang harus kita miliki ketika kita membeli asuransi. Jawabannya apakah benar? Kita harus membeli asuransi kesehatan terlebih dahulu. Dan asuransi kesehatan seperti apa yang harus kita beli? Di episode kali ini, kita akan menjawab mengenai perbedaan antara dua jenis asuransi kesehatan secara umum. Dan pembahasan mengenai asuransi jenis mana yang harus kita beli terlebih dahulu akan saya bahas di episode selanjutnya. Jadi pastikan Sobat Pintar sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar Sobat Pintar bisa tetap mengikuti update-update terbarunya. Pada umumnya, asuransi kesehatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah Hospital Cash Plan dan yang kedua adalah Hospital and Surgical Plan. Kedua hal tersebut berbeda sama sekali, jadi tugas dan fungsi dari kedua jenis asuransi ini akan sangat berbeda pula. Hospital Cash Plan bentuknya adalah apabila kita mengalami rawat inap di rumah sakit, maka kita akan digantikan sejumlah uang yang sudah kita tentukan dari awal ketika kita membeli asuransi. Sedangkan Hospital and Surgical Plan tujuan utamanya adalah untuk menggantikan biaya rumah sakit yang sudah terjadi. Banyaknya tergantung kepada kesepakatan kita di awal, di mana kita masuk yang memiliki batasan tertentu ataukah yang sesuai dengan kwitansi. Atau mungkin kita memiliki batas tahunannya. Mari kita bahas lebih rinci. Jadi saya akan bahas yang pertama yaitu Hospital Cash Plan. Hospital Cash Plan memiliki tujuan utama yaitu menggantikan penghasilan kita yang hilang diakibatkan kita harus dirawat di rumah sakit. Jadi contohnya nih, misalnya kita membuka toko. Dalam 1 bulan katakan profit kita ataupun keuntungan bersih kita adalah sebesar 6 juta. Maka apabila kita masuk rumah sakit 1 hari, kita kehilangan penghasilan sebanyak dibagi 30 hari yaitu 1 bulan. Dikalikan dengan 6 juta, maka hasilnya adalah setiap harinya kita bisa kehilangan 200.000. Fungsi dari Hospital Cash Plan tujuannya menggantikan yang 200.000 ini. Maka apabila kita kehilangan 200.000, belilah asuransi Hospital Cash Plan sebanyak 200.000 per harinya. Jadi itu sudah jelas fungsi dari Hospital Cash Plan. Namun Hospital Cash Plan biasanya memiliki jangka waktu ataupun batasan waktu yang diproteksi atau dipertanggungkan selama per tahunnya. Bisa saja 30 hari, bisa saja 90 hari, ataupun hingga mungkin 180 hari. Tergantung ketentuan dari perusahaan asuransi masing-masing. Jadi ketika misalnya kita membeli yang namanya Hospital Cash Plan, tanyakan lagi kepada si agen ataupun si pegawai bank berapa hari yang ditanggung oleh Hospital Cash Plan ini. Nama lain Hospital Cash Plan bisa saja Hospital Income ataupun mungkin asuransi santunan rawat inap. Jadi namanya plus minus sama. Yang kedua adalah kita bahas mengenai Hospital and Surgical Plan. Sesuai dengan namanya, maka asuransi kesehatan jenis ini akan menanggung seluruh biaya rumah sakit kita, baik rawat inapnya hingga biaya pembedahannya. Makanya namanya Hospital and Surgical. Namun biasanya bukan itu saja. Terkadang dimasukkan juga biaya kunjungan dokter umum dan juga dokter spesialis. Dan mungkin yang tidak kalah penting adalah kadang-kadang juga ada biaya pemeriksaan kesehatan pasca masuk rumah sakit ataupun sebelum rawat inap. Memang keseluruhan biasanya asuransi Hospital and Surgical ini ditanggung hanya kalau kita rawat inap. Dikarenakan mungkin dulunya ada yang jenis rawat jalan tapi sering disalahgunakan, sehingga banyak asuransi jiwa saat ini menghindari untuk menjual produk seperti ini kepada individu. Biasanya produk rawat jalan dijual untuk korporasi saja, dikarenakan biasanya korporasi kan bayarnya itu satu perusahaan. Kalau misalnya ada 1-2 yang mengalami klaim, biasanya perusahaan asuransi paling tidak masih dapat untung. Jadi singkatnya, asuransi Hospital and Surgical tujuannya adalah untuk menggantikan biaya yang terjadi di rumah sakit. Asuransi Hospital and Surgical ini ada 2 jenis pula. Yang pertama adalah yang memiliki limit ataupun cap. Dan yang kedua adalah yang sesuai tagihan ataupun as charge. Keduanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Namun saya tidak akan membahas terlalu dalam, saya akan coba kasih gambaran umumnya saja. Jadi yang asuransi hospital and surgical dengan limit ataupun capped, ini akan membayarkan biaya rumah sakit kita hingga batas tertentu yang ditentukan tanpa melihat kelas-kelasnya. Jadi misalnya nih, kita masuk dengan paket yang membayarkan biaya kamar sebanyak 500.000. Dan ternyata nih, kita masuk rumah sakit dan kamarnya adalah 1 juta. Maka yang dibayarkan untuk kamar adalah 500.000, sedangkan selisih 500.000 tadi biasanya akan kita bayarkan sendiri tanpa adanya prorata dari biaya lain-lainnya. Namun, ada batasan per manfaatnya, biaya kamar, biaya operasi, kemudian ada biaya kunjungan, fisioterapi, dan sebagainya. Jadi ada rinciannya. Dan biasanya limit tahunannya juga cenderung lebih kecil. Jadi total selama 1 tahun ada dibatasi total jumlah yang boleh kita klaim. Yang jenis kedua adalah jenis S-Charge ataupun sesuai kwitansi, yang mana tidak ada batasan per manfaatnya. Tapi biasanya ada batasan secara keseluruhan per tahunnya ataupun batasan seumur hidup. Namun biasanya sering juga banyak perusahaan asuransi yang menerapkan yang namanya prorata apabila biaya yang terkena lebih tinggi daripada batasan yang sudah ditentukan. Jadi walaupun dikatakan S-Charge ataupun sesuai kwitansi, biasanya untuk biaya kamar tetap ada batasannya. Contoh nih, misalnya biaya kamar 500.000, kemudian yang lainnya semuanya sesuai kwitansi. Ini yang paling sering ditemukan. Apabila misalnya kita masuk di kamar yang tadi 1 juta, maka kamar memang dibayarkan hanya 50%-nya. Tapi perlu diingat banyak sekali perusahaan yang langsung memproratakan biaya-biaya lainnya. Jadi kalau misalnya tadi biayanya 10 juta nih, yang dibayarkan adalah 500.000 yang ditanggung, dibagikan 1 juta yaitu biaya kamar tadi, dikalikan tagihannya 10 juta, hasilnya 5 juta saja yang bisa dibayarkan. Sehingga ini menyebabkan banyak sekali orang keliru dan akhirnya ketika membeli asuransi hospital and surgical S-Charge ataupun yang sesuai kwitansi, mereka membeli yang paling rendah saja. Dan ketika klaim, hal tersebut terjadi. Dan apabila terjadi hal tersebut, yang terjadi adalah nama perusahaan asuransi juga jelek, nama agen juga jelek, nasabah akhirnya jera untuk membeli asuransi. Jadi daripada kita jera membeli asuransi, akan lebih baik kalau kita jeli untuk memilih, jeli untuk bertanya. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar ditawari produk asuransi hospital and surgical sesuai kwitansi, tanyakan kembali, kalau tagihan saya lebih besar dari biaya kamar tadi, akankah terjadi prorata? Kalau misalnya ya, perhitungannya seperti apa? Kalau tidak, apakah bisa menunjukkan kalimat ataupun klausul tersebut di polisnya? Kalau bisa, maka silakan membelinya. Namun untuk yang S-Charge ataupun sesuai kwitansi, ada juga beberapa perusahaan asuransi menerapkan kebijakan yang sedikit berbeda. Contohnya nih, untuk kamar kita tanggung sesuai kwitansi dengan syarat kamar kelas sedemikian rupa. Jadi ada beberapa perusahaan asuransi seperti itu. Selama kita sesuai dengan kelas kamar yang ditentukan, maka semuanya akan dibayarkan sesuai kwitansi. Jadi tinggal kita pilih nih, mana yang lebih baik. Tentunya kalau misalnya yang sesuai dengan kualitas kamar yang sudah ditentukan, biasanya ada harga yang dibayar juga. Jadi kalau misalnya perusahaan ini menentukan, oh kamarnya adalah kelas 2. Kalau kita masuk di kelas 2, berarti semuanya dibayarkan. Kalau kita upgrade ke kelas 1, akan diproratakan. Misalkan di rumah sakit itu, kamar kelas 2-nya adalah 750.000. Dan kamar kelas 1-nya adalah 1 juta. Dan ternyata kita masuk di kamar kelas 1. Walaupun waktu itu kamar kelas 2 ada pilihannya, ataupun ada yang kosong. Maka yang nanti dibayarkan perusahaan asuransi adalah 750.000 dibagi 1 juta dikalikan dengan kwitansi kita. Sehingga kalau ditanya kepada saya mana yang paling baik, saya cenderung akan menjawab tentunya yang memberikan syarat kamar tertentu yang jelas. Itu yang paling baik. Karena kalau syarat kamarnya yang tidak jelas, maka ini sering terjadi keributan ketika kita hendak melakukan klaim. Jadi secara singkat saya ringkas, manfaat rumah sakit dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hospital income ataupun hospital cash plan, di mana untuk menggantikan penghasilan kita kalau kita rawat inap di rumah sakit. Yang kedua adalah hospital and surgical plan,
yang mana untuk menggantikan biaya rumah sakit. Hospital and Surgical Plan dibagi menjadi dua pula. Yang pertama adalah yang berlimit ataupun capped, yang mana biasanya tidak ada istilah prorata, jarang sekali ada. Namun setiap manfaatnya akan diberikan batasan tertentu. Yang jenis kedua adalah asuransi Hospital and Surgical as charge ataupun sesuai kwitansi, yang mana pada umumnya ada batasan kamarnya, namun yang lainnya tidak memiliki batasan. Tapi sering sekali terjadi perhitungan proporsional apabila kamar yang kita tinggali atau kita inap lebih mahal daripada batasan yang sudah ditentukan. Namun ada beberapa perusahaan asuransi memiliki kebijakan tertentu, yaitu mengeset kamar jenis tertentu yang akan ditanggung. Yang mana yang paling baik? Sobat Pintar yang tentukan sesuai dengan kantong masing-masing. Itu saja episode mengenai asuransi kesehatan. Semoga Sobat Pintar bisa memilih asuransi kesehatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan Sobat Pintar. Kalau Sobat Pintar sudah punya asuransi kesehatan, masukkan dong di kolom komentar nama perusahaannya dan jenis asuransinya. Jadi kita bisa berdiskusi dan mungkin ada sobat-sobat pintar lain yang sedang galau untuk memilih produk asuransi ataupun manfaat asuransi kesehatan yang hendak dibelinya. See you in the next episode and bye-bye.